Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ida Yukadi Indiadani dari Prodi S1 Manajemen kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputaran etika bisnis. Jadi pengertian etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika. Perkembangan etika bisnis sudah dimulai sejak perusahaan menyusun perencanaan strategis, merancang tata kelola organisasi yang baik, membangun sistem produser yang transparan, dan menciptakan budaya perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Perkembangan etika bisnis memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat di dalam bisnis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tugas tujuan yang telah disepakati. Menurut JIK tahun 2000, perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Menurut Bewu dan Buckley tahun 2001. Berikutnya adalah teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama, teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga, teori keutamaan. Teori keutamaan adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap, perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang terakhir, teori utilitarianisme mengatakan bahwa sesuatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Nilai etika adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral, di mana pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Berikutnya adalah hak dan kewajiban. Menurut Profesor Negoro, hak adalah sebuah kekuasaan untuk menerima atau mengambil suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban adalah sebuah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Contoh hak dan kewajiban individu yakni berhak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua maupun anggota keluarga lain, berhak mengeluarkan pendapat, berhak membela negara. Dan contoh kewajibannya yaitu wajib menghormati anggota keluarga lainnya, terutama kedua orang tuanya, wajib menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan wajib membayar pajak. Berikutnya yaitu adalah tentang peduli, adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Lebih luasnya, peduli merupakan sikap keberpihakan diri seorang terhadap persoalan atau masalah yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan menghargai adalah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan. Toleransi adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.
baik itu antara individu maupun antara kelompok. Adanya sikap ini dalam diri seorang bisa memberikan rasa damai, aman, tentram, dan nyaman. Rasa empati berasal dari kata empatia yang memiliki arti ikut merasakan. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Dan sikap positif adalah kondisi pikiran yang memungkinkan untuk membayangkan dan mengharapkan hal yang baik terjadi. Memiliki perilaku positif akan membuat menjadi jauh lebih optimis. Perilaku tidak etis dalam dunia kerja atau bisnis akan mengakibatkan suatu kondisi yang merusak citra perusahaan dan individu. Hal ini akan mengakibatkan kerugian di perusahaan maupun SDM-nya. Beberapa perilaku yang tidak etis yakni seperti mencuri ide bisnis dalam maupun luar perusahaan, penipuan yang bisa merugikan perusahaan, menfitnah sesama rekan kerja, lari dari tanggung jawab yang diberikan atasan, yang terakhir melecehkan seksual terhadap sesama rekan kerja. Konsepnya etika bisnis telah berkembang sejak zaman kejayaan Yunani menurut blog tahun 2002. Namun etika sebagai salah satu cabang ilmu baru berkembang mulai abad ke-15, terutama setelah munculnya dampak negatif dari eksploitasi perusahaan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam lingkungannya. Perubahan etika bisnis dilampaui dari zaman ke zaman yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi, industri, hingga akan memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut. Misi etika menurut Warnock menyarankan bahwa tujuan etika adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan orang menjalani kehidupan yang lebih terstruktur dan bahagia dari tanpa etika. Masyarakat yang memiliki etika akan mempermudah mereka dalam membangun sistem ekonomi yang efisien dan efektif, serta sistem sosial manusia berjalan dengan sempurna. Dalam sumber-sumber dan nilai-nilai etika bisnis ada 4. Yang pertama, agama. Bermula dari buku Max Weber, The Protestant Ethic dan The Spirit of Capitalism, menjadi tegak awal keyakinan orang adanya hubungan erat antara ajaran agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Dari ajaran agama mengandung prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran yang berkaitan sikap dan perilaku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, filosofi. Salah satu sumber nilai-nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran filosofi. Dari beberapa filsuf yang menjelaskan tentang konsep-konsep pengajaran etika, dapat disimpulkan bahwa etika sudah ada sejak manusia diciptakan. Yang ketiga adalah budaya. Konsep etika yang dikembangkan melalui sumber dan nilai budaya berawal dari sejak transisi budaya antara satu generasi ke generasi, akan mewujudkan nilai-nilai aturan baru serta standar-standar yang kemudian diterima dan dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Yang terakhir yaitu hukum. Dalam hukum bisa menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan-perbaikan dari masalah-masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas. Pada umumnya, para pembisnis akan lebih banyak menggunakan perangkat hukum sebagai cermin etika mereka dalam melaksanakan aktivitasnya, karena hukum dipandang sesuatu perangkat yang memiliki bentuk hukuman atau punishment yang paling jelas dibandingkan sumber-sumber etika yang lain. Baik, sekian dari penjelasan saya yang mengenai seputaran etika bisnis. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan di dalam video ini, saya minta maaf dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.